Hi everyone, happy Sundays and welcome to IFJF Bandung Online Service. Saya ingin menyambut juga teman-teman dari IFJF Batam dan IFJF kota-kota lainnya. Untuk Anda yang butuh informasi tentang gereja ini, ataupun Anda ingin tahu tentang care group, Anda bisa menghubungi hotline yang tertera di layar berikut ini. Tanpa terasa 2 bulan sudah kita lalui di dalam pandemi ini. Saya percaya saudara dan saya rindu untuk segera kembali beribadah di The House. Mari terus doakan, dan saya percaya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan kembali beribadah di The House. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, persiapkan hati kita dan datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan, dan Engkau bekerja Tuhan di tengah-tengah krisis ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana, punya rancangan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Bahwa kami akan menjadi lebih dari pemenang di dalam melalui krisis ini ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, hadirat-Mu sungguh nyata ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Yay, good morning church. Welcome to IFJF Online Service. It's good to see you again. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Amin. So come, let's stand up. Let's give Him honor and glory. Let's sing our praises to God. Amin. My eyes are fixed on you, not what I face, not what may stand before me. I know you lead me through the desert place, the storms that rage around me.
Jesus, pagi ini Tuhan, kami mau terus mengingat kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sungguh teramat dalam dan besar untuk kami. Thank you for your love, oh Jesus. Before I spoke a word, you were singing over me. You've been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I fall, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Thank you for your love of God. You've been so good to me. Sama-sama kita nyanyikan. How was your voice, still your love out for me. You have been so good to me. And I felt no words, you paid it all for me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I fall, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Thank you for your love. Thank you for your great, oh God, great love. Thank you, Jesus. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Sing it. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow.
our life, oh Jesus. Dalam tiap hidup kami Tuhan, dalam tiap saat, tiap jam, tiap waktu, tiap menit, we need you God Jesus. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Katakan ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, Tiap jam di suka dukaku. Yes God. Jikalau Tuhan jauh percuma hidup kami Tuhan, kami mau dekat dengan-Mu Tuhan. Setiap jam, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Tuhan, Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Yes God. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, saat ini saya ingin mengundang Anda semua untuk bersehati, untuk berdoa buat pergumulan dari saudara-saudara kita. Mari kita satukan hati dalam Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan di saat-saat seperti ini ada begitu banyak keluarga demi keluarga yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan dan kami selalu pegang janji firman-Mu. Filipi 4 ayat 19 mengatakan Allahku akan memenuhi keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan, keperluan teman-teman kami Tuhan, Kau yang menyediakan, Kau yang memberikannya tepat pada waktunya ya Bapa. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan setiap mereka ya Bapa, karena Engkau-lah Yehova Jireh di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena sakit penyakit Tuhan, baik itu radang tiroid, penyakit jantung, penyakit diabetes Tuhan. Kami datang bersehati dengan jemaat-Mu Tuhan, berdoa Tuhan untuk kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah menyembuhkan segala sakit penyakit oleh karena bilur-bilur-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami bawa juga saudara kami yang sedang melalui tes masuk perguruan tinggi ya Bapa.
Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di dalam kehidupannya sehingga sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan kami juga berdoa untuk keluarga yang baru melahirkan bayi prematur ya Bapak. Mari Tuhan yang menjaga, Tuhan yang bekerja memulihkan keadaannya sehingga sungguh dalam waktu yang tidak lama dia akan pulih dan akan bertumbuh dengan sempurna Tuhan menjadi anak yang sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau layak Tuhan dapat segala puji, hormat, kemuliaan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Untuk Bapak Ibu Saudara yang butuh pelayanan untuk konseling maupun doa, Bapak jangan ragu untuk menghubungi hotline yang tertera di layar berikut ini. Hi Church, welcome back to IFGF Bandung Sunday Online Service. And this is Cutting Edge News for this week. Puji Tuhan, senang sekali kami masih dapat melaksanakan ibadah online bersama pada minggu ini. Welcome untuk Anda yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan kami. Kebiasaan kami Jemaat IFGF selain bertemu virtual pada hari Minggu, kami juga bertemu pada hari lainnya untuk iCare. Nah, sesuai dengan tema gereja kita bulan ini, yaitu The Genuine Test, penting banget untuk terus tertanam dalam komunitas yang sehat, yaitu iCare. Di bawah tersedia hotline yang bisa Anda hubungi untuk mengetahui lebih lanjut tentang iCare. Tidak diukur seberapa besar atau kecilnya, kami yakin setiap bentuk kebaikan pasti memberkati. Hingga saat ini, kami masih melakukan penerimaan bantuan dan kami memastikan untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Wow, melihat update pembangunan tentang The House dari minggu ke minggu yang masih berjalan dengan sangat baik hingga hari ini, tentunya membuat kita sangat gak sabar untuk dapat beribadah kembali di The House. Mari kita doakan terus dan support melalui rekening berikut. Sesudahnya mohon konfirmasi via WhatsApp yang tertera di layar. Nah, sebelum ibadah dimulai, udah pada subscribe YouTube channel IFGF Bandung belum? Kalau belum, please subscribe sekarang ya. Dan jangan lupa untuk follow our Instagram @IFGFBDG karena masih banyak banget konten dan talks yang menarik yang pastinya dapat memberkati Anda semua. And also, you can go through to our website www.ifgfbandung.org. Kesehatan jasmani, mental, dan rohani kita sama pentingnya. Terus patuhi protokol kesehatan dan jaga hidup kita. Mari kita lebih smart dalam mengolah informasi dan memperbanyak membaca konten positif. Mungkin bisa dimulai dengan membaca Cutting Edge Magazine. What I love about reading Cutting Edge Magazine yaitu banyak banget harta karun di dalamnya yang ditulis oleh tim pastoral dan juga jemaat, yang pastinya dapat memberikan insight-insight yang fresh tentang tema gereja kita di setiap bulannya. Persembahan dapat dilakukan secara online melalui rekening berikut atau langsung men-scan QR Code yang tersedia di layar. I think that's all for this week. Let's get into the service. Bye-bye. God bless you. Hai Church, Nama saya Hana. Mogi. Cindy Farina. Juliet. Kami dari Frontline Chorus. Saya baru aktif 2019. Agustus 2019. Sejak bulan Juli 2013. 2018 waktu masih di Cahaya Garuda ya. Seru banget sih, terus teman-temannya juga asik. Jadi pelayanan gak kerasa berat soalnya I enjoy it so much. Seru sih, kita bisa latihan setiap hari Minggu setelah kebaktian juga kita juga bisa bicara soal dress code, lagu juga kita bisa bicara banyak dan ketemu teman-teman juga yang baru kenal juga. Frontline Chorus itu udah seperti keluarga, meskipun latihannya setelah ibadah, tapi itu fun banget. Teman-teman yang bakal join nggak akan nyesel. Pada saat pelayanan ini baru berdiri, kami kesulitan mencari anggota dan waktu
waktu yang cocok buat latihan, dan stok lagu yang terbatas. Kita mulai dengan jumlah yang agak sedikit waktu masih di PTC. Pelayanan juga belum setiap bulan. Sesiapnya kita saja. Pada waktu itu juga saya belum bisa baca not angka sama sekali. Nah, menyanyi di choir itu merupakan challenge tersendiri buat saya. Setiap kali latihan, saya selalu rekam di handphone. Kemudian saya dengerin lagi berulang-ulang sambil mencocokkannya dengan partitur. Kalau nyanyi solo itu kita nyanyi sendiri dan suka-suka hati. Tapi kalau di choir kita belajar, saya secara pribadi belajar untuk bisa punya harmonisasi yang lebih baik, bisa belajar hearing yang lebih baik, dan juga bisa belajar pitch tentunya yang lebih baik. Dibagi-bagi sesuai sama prioritasnya. Jadi kalau misalkan latihan siang, malamnya bisa sama keluarga. Weekday juga pulang kerja, spend time juga sama keluarga. Menurut saya, selain mengimani bahwa Tuhan juga terus bekerja di setiap apa yang kita lakukan, kita juga harus mengambil bagian kita seperti latihan yang rutin dan juga bekerja sama dengan baik. Mari kita sama-sama belajar, jangan takut nggak bisa, dan jangan menunggu menjadi orang yang hebat dulu baru mau melayani. Saya percaya ketika kita mau dan lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan pun akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Selain dukungan penuh dari gereja dan juga support dari teman-teman pelayanan yang lain, kami percaya bahwa Faithfulness itu menjadi salah satu kunci kenapa Frontline Chorus tetap bergerak maju sampai sekarang. Harapannya untuk Frontline Chorus itu menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi seluruh dunia. Tetap kompak, semangat, nambah juga personel laki-lakinya sukses untuk pembuatan albumnya. Bersama Tuhan pasti bisa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Untuk itu kami percaya masih ada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan untuk Frontline Chorus. Terima kasih untuk dukungan teman-teman semua untuk Frontline Chorus. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara untuk Frontline Chorus. God bless you all. God bless you all. There is no ocean that can be parted. There is no mountain that can be moved. I know there's help for the heavy-hearted. The weak will find their strength renewed. Just gotta have faith. Just gotta have faith. It's like for the shadows, for all your tomorrows. It's knowing He's there through the sun and the rain. It's when you believe it before you can see it, and you can walk on, 'cause He's making the way. Just gotta have some faith, faith. You've gotta have some faith, faith. Searching for purpose, you know the waiting. Praying through so many silent hours. Finding a breath when you feel like fainting. Loving the lovers you are right now. Just gotta have faith. It's like for the shadows, for all your tomorrows. It's knowing He's there through the sun and the rain. It's when you believe it before you can see it, and you can walk on, 'cause He's making the way. Just gotta have some faith, faith. You've gotta have some faith, faith. Just gotta have some
faith, faith. You've gotta have some faith, faith. Remember your rescue, it's standing beside you. It's light for the shadows, His hope for tomorrow. He'll always be there through the sun and the rain. You've got to believe it before you can see it, and you can walk on, 'cause He's making the way. Just gotta have some faith, faith. You've gotta have some faith, faith. Just gotta have some faith, faith. You've gotta have some faith, faith. Hello Church, Happy Sunday. Hari ini kita akan dilayani oleh dua orang hamba Tuhan yang luar biasa. Untuk ibadah yang pertama, kita akan dilayani oleh sahabat saya, Pastor Juan Mogi dari GBI Gilgal Jakarta. Dan untuk ibadah dua, kita akan dilayani oleh Pastor Andre Chin dari The Next Generation IFGF Bandung. Ayo, kita buka catatan kita mencatat firman Tuhan, dan kita enjoy pemberitaan hari ini. God bless us all. Good morning church, selamat pagi FGF Bandung, how are you? Apa kabar semuanya? Saya berdoa sudah dalam keadaan baik dan sehat. Dan terima kasih untuk kesempatan saya boleh bersama saudara, melayani saudara this morning. Saya percaya walaupun kita jauh, tapi dimanapun saudara berada, Tuhan beserta dengan kita semua. Dan Dia siap mengingatkan kita lewat firman-Nya. Dan masih di bulan yang sama, kita membahas tentang genuine test, tes keaslian. Tema kita, tetapi pagi hari ini saya mau kasih judul apa yang saya mau bagikan, yaitu Take Off Your Mask. Udah berbulan-bulan kita pakai masker, dan maybe this is the time to take off your mask. Oke. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, saya mau kasih sedikit background. Kita bisa belajar dari kehidupan seorang yang bernama Daud, ya. Abraham ditulis dalam firman Tuhan, ada 14 chapter dalam Old Testament, dalam perjanjian lama, dan namanya disebut di New Testament, di perjanjian baru. Lalu ada Yosef ditulis 14 chapters di perjanjian lama, dan namanya pun disebut juga, disebut kembali di New Testament, di perjanjian baru. Lalu Elia ditulis sebanyak 10 chapters di Old Testament, di perjanjian lama, tapi namanya pun sempat disebutkan di perjanjian baru. Tetapi yang menarik adalah Daud dituliskan sebanyak 66 chapters dalam perjanjian lama, dalam Old Testament, dan namanya disebut kembali dalam New Testament, dalam perjanjian baru sebanyak lebih dari 59 kali. Artinya apa? Dari sini saya mendapatkan bahwa Tuhan ingin kita belajar dari kehidupan Daud. Pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daud. Dan pagi hari ini saya mau ajak kita semua untuk belajar dari kehidupan Daud. Ada sesuatu hal yang kita bisa pelajari dari kehidupannya. Nah, kita akan sampai di 1 Samuel 16. Ketika Samuel mencari seorang raja. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya mau kasih sedikit background. Dari waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Yosua adalah orang yang membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian, mereka tidak memiliki seorang raja, karena Tuhan yang jadi raja atas mereka. Dan ketika Tuhan jadi raja atas mereka, kita lihat bahwa kita baca penyertaan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan luar biasa. Walaupun mereka putar-putar selama 40 tahun, tetapi mereka keluar dari Mesir, mereka disertai Tuhan, dijagai, penyertaan Tuhan sempurna. Mereka dikasih tiang awan, tiang api, dikasih makan mana tiap hari. Dan saya melihat, saya menemukan bahwa penyertaan Tuhan sangat sempurna, luar biasa. So from this point, I want to tell you pagi hari ini bahwa kalau Tuhan jadi raja atas kita, Tuhan jadi raja atas keluarga kita, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. So, I can say that when we put God as king, we will not lose any battle. Amin. Walaupun di season ini sepertinya kita sedang berperang hari-hari ini dengan pandemik yang ada, dengan krisis ekonomi yang ada. But this morning, there is a good news. When we put God as king, ketika kita
taruh Tuhan sebagai raja atas kehidupan kita dan Tuhan sebagai raja atas keluarga kita, maka we will not lose any battle. Kita tidak akan kalah dengan peperangan apapun. Bahkan setelah pandemi ini selesai, maka kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya percaya itu. Kalau Tuhan jadi raja atas kehidupan kita, sama seperti bangsa Israel, penyertaan Tuhan sempurna ketika Tuhan jadi raja atas mereka. But ketika mereka masuk tanah perjanjian, there is a season bangsa Israel frustrasi. Ya, bangsa Israel mulai lupa dengan penyertaan Tuhan. Bangsa Israel lupa bahwa Tuhan membuat mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka bisa melewati Yeriko. Mereka dipelihara dengan mana, dengan burung dara, dan dengan tiang awan dan tiang api setiap hari. Mereka lupa. Sehingga mereka datang kepada seorang yang bernama Samuel. Samuel adalah seorang nabi. Di 1 Samuel 8 ayat 5, kita buka 1 Samuel 8 ayat 5. Samuel is the prophet. Dan dia bukan seorang raja. Dan tua-tua bangsa Israel datang kepada Samuel. Dan dia bilang bahwa mereka butuh seorang raja. Kita akan baca 1 Samuel 8 ayat 5. Dan berkata kepadanya, siapa yang berkata? Tua-tua bangsa Israel datang kepada Samuel dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Anaknya Samuel itu ada 2. Nah, dua-duanya itu adalah hakim, ya. Tetapi kehidupannya berbeda dengan Samuel. Mereka adalah hakim yang tidak baik. Mereka yang sering terima suap, sering memeras rakyat dan lain sebagainya. Fokus mereka kepada harta dan uang. Tetapi dikatakan di sini, engkau sudah tua. Saya pikir-pikir ketika saya baca, jahat banget ya. Mereka katakan, you are now old. Kau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Fokus mereka adalah kepada bangsa-bangsa lain. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang janjinya. Tuhan ingin membuat bangsa Israel berbeda dengan bangsa yang lain. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi mereka lupa janji firman Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan diberkati. Keturunan Abraham akan diberkati. Mereka lupa dengan itu semua. Dan mereka menemui Samuel dan berkata bahwa mereka butuh yang namanya raja untuk memerintah kepada mereka. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah, this is the dangerous. Ini bahayanya. Kalau kita melihat orang lain dalam kehidupan kita dan kita start comparing, kita mulai membandingkan kehidupan orang lain dalam kehidupan kita, itu bahaya. It's a dangerous thing to want to be like other people. Sangat berbahaya ketika kita melihat kehidupan orang lain dan kita mau seperti dia. Sama seperti bangsa Israel melihat bangsa-bangsa lain dan mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang punya janji yang luar biasa kepada bangsa ini. Dan mereka pengen seperti bangsa-bangsa yang lain. Hati-hati, it's a dangerous thing to want to be like other people. Saya berdoa supaya kita semua tidak melihat orang lain dan kita pengen sama seperti mereka. No. Setiap kita punya panggilan kita masing-masing. Setiap kita punya berkat kita masing-masing. Jangan melihat orang lain, jangan melihat kehidupan orang lain. Lalu ayat 6, Samuel mulai sakit hati. Lalu ayat 7 dikatakan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, bukan Samuel yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Tuhan yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Mereka udah gak mau lagi Tuhan yang jadi raja atas mereka. Mereka bukan menolak Samuel, tetapi mereka menolak Tuhan. Ketika kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, maka kita lupa siapa Tuhan kita. Kita lupa siapa Dia. Ya, makanya jangan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Hati-hati saudara, ketika Tuhan mengabulkan permintaan kita, itu bisa pertanda baik atau pertanda buruk. Nah, di sini kasusnya adalah pertanda buruk, karena Tuhan berkata bahwa mereka harus terima konsekuensinya. Konsekuensi apa? Ada hak raja. Ada hak raja. Apa hak raja? Bahwa setiap anak laki-laki harus menjadi pasukannya tentara istana, dan lalu anak-anak perempuan akan diambil menjadi juru masak dan lain sebagainya. Lalu setiap hasil jeripaya ada lembu domba dan ada kambing, ada anggur, ada hasil kebun, semua harus diberikan 10% kepada raja, dan mereka harus menjadi budak. Itu adalah hak raja. Mereka terima konsekuensinya walaupun mereka tahu itu susah, tetapi mereka terima. Itu luar biasanya demi seorang yang namanya raja.
Dan akhirnya kita tahu, kita baca bahwa Saul terpilih menjadi raja yang pertama untuk bangsa Israel. Dan kita lihat kehidupannya dengan tidak baik. Saul memerintah dengan seenaknya, yang dia pikir hanya dirinya sendiri, yang dia pikir apa yang orang lain lihat dari hidupnya dia. Itu bedanya Saul. Nanti kita akan lihat dengan Daud apa bedanya. Bahkan waktu lagi Saul melakukan kesalahan, dia hancur hati. Karena apa hancur hati? Karena dia ketahuan untuk bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Tetapi Daud, ketika dia melakukan kesalahan, Daud bukan orang yang sempurna, saudara. Daud juga melakukan kesalahan, tetapi ketika Daud melakukan kesalahan, dia hancur hati karena dia tahu hati Tuhan hancur. Maka dia hancur hati. Itu bedanya dia, Daud dan Saul. Nah, kita melihat dalam 1 Samuel 13, dari 1 Samuel 8 kita loncat ke 1 Samuel 13. Di 1 Samuel 13, Saul sudah memimpin untuk beberapa tahun lamanya. Saul memimpin sudah beberapa tahun lamanya. Kepemimpinan tidak baik, toxic leadership kalau saya bilang. Toxic leadership adalah pemimpinan yang beracun, yang penuh dengan intrik, politik dan lain sebagainya. Ya, tetapi di 1 Samuel 13, Samuel datang kepada Saul. Samuel 13 ayat 14 dikatakan begini, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Kerajaanmu akan berakhir. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Tuhan sudah menunjuk seorang yang berkenan di hatinya, menunjuk dia sebagai raja, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dari ayat ini saya melihat bahwa God's measuring stick for leadership is the heart. Tuhan tongkat pengukur kepemimpinan Tuhan itu bukan dari appearance, bukan dari penampilan, bagaimana kita berpenampilan, bagaimana tubuh kita, tinggi, berat badan kita dan lain sebagainya. Tidak dari situ, tetapi God's measuring stick for leadership is the heart. Hati. Ya. Karena apa? Karena with a healthy heart you can have a healthy leadership. With a toxic heart you can have a toxic leadership. Dengan hati yang bersih, maka kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bersih. Hati yang sehat, kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang sehat. Tetapi dengan hati yang beracun, hati yang kotor, maka kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang kotor, yang tidak sehat. Saya berdoa supaya kita semua di sini menjadi leaders, para pemimpin yang sehat, karena kita memiliki hati yang sehat. Healthy heart, you can have a healthy leadership. Ya. Nah, kita mau tahu hati Daud seperti apa. Banyak sekali Mazmur Daud ditulis, kita bisa baca dari Mazmur. Tetapi yang menarik perhatian saya ada dari Mazmur 25 ayat 5. Ya, ayat ini sungguh luar biasa. Saya melihat bagaimana hatinya Daud. Dari Mazmur 25 ayat 5 dikatakan begini, lead me by your truth and teach me. Dia menaruh Tuhan menjadi raja atas hidupnya. Dia menaruh Tuhan untuk memimpin kehidupannya. Maka dia katakan, lead me by your truth. Pimpin aku dalam kebenaranmu. And teach me, dan ajar aku. For you are the God who save me. Karena engkau Tuhan yang menyelamatkan saya. Engkau Tuhan yang menyelamatkan saya. Dan saya suka ini. All day long, sepanjang hari, I put my hope in you. Sepanjang hari, saya taruh pengharapan saya hanya ke dalam tanganmu. Saya berdoa supaya kita semua, kita berkata yang sama. All day long, I put my hope in you. Setiap hari, sepanjang hari, saya taruh pengharapan saya hanya kepadamu Tuhan. Hatinya Daud. Lalu kita sampai di 1 Samuel 16. Ketika 1 Samuel 16 ayat 1-13, kita nggak akan baca semua. Tetapi 1 Samuel 16, Tuhan menyuruh Samuel pergi ke Bethlehem. Dan ketemu dengan seorang yang bernama Isai. Ya, Isai, sebab di antara anak-anak Isai sudah dipilih seorang raja. Samuel melihat anak-anak Isai. Dia pergi ke Bethlehem. Dia datang ke Bethlehem, dia ketemu dengan Isai. Lalu dia ketemu dengan anak-anaknya Isai. Lalu mulai ayat 6-7, ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab. Dia melihat anak yang pertama, Eliab namanya. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel pikir, aha, this is the one. Ini orangnya yang Tuhan pilih. Tetapi ayat 7 dikatakan begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dikatakan bukan ini. Manusia cuma lihat apa yang kelihatan di depan mata, perawakannya dan tinggi tubuhnya dan paras yang luar biasa. Tetapi aku menolaknya, dikatakan Tuhan. Bukan yang ini. Karena man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Manusia cuma melihat apa yang kelihatan di luar, tetapi Tuhan melihat isi hatinya. Lalu bukan Eliab. Lalu mulai keluar yang kedua yang namanya Abinadab. Bukan yang ini, not this one. Lalu keluar yang ketiga, Syama keluar. Bukan yang ini, not this one. Lalu akhirnya semua ketujuh anaknya keluar dan bukan semuanya. Dan Samuel berkata, semua ini tidak dipilih Tuhan. Inikah seluruh anakmu, dia katakan sama Isai. Lalu Isai berkata, ada sih satu lagi yang bungsu yang sedang mengembalakan kambing domba.
Kata Samuel, panggil dia, panggil dia. Lalu ayat 12 kita baca, ayat 12 sampai 13. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Menjemput siapa? Daud. Ia kemarah-marahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. This is the one. Tuhan bilang, this is the one. Lalu ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. This is the one. Tuhan bilang, this is the one. Ini orangnya. Tapi yang menarik perhatian saya, ketika Tuhan bilang bahwa manusia melihat apa yang di luar, Tuhan melihat hati. Dikatakan di sini, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Jadi Daud juga nggak jelek-jelek amat, saudara. Jadi dikatakan di sini, dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Tetapi ada maksud Tuhan. Artinya apa? Daud adalah orang yang sama. Di luar kelihatannya baik, di luar kelihatan matanya indah dan parasnya elok, tetapi hatinya pun baik. Ya, maka this is the one. Tuhan bilang, this is the one. Bangkit, urapilah dia, sebab inilah dia. Itu Daud. Luar sama dalamnya sama. Hati dan appearance-nya dia sama. Tapi sayang sekali karena Isai tidak memasukkan Daud dalam hitungan. Underdog. But just because I'm not visible doesn't mean I'm not valuable. Bukan berarti kalau saya nggak kelihatan. If I'm not visible, kalau saya nggak kelihatan, doesn't mean that I'm not valuable. Di dalam Tuhan, yang nggak kelihatan, itu berharga di mata dia. Di dalam Tuhan, walaupun dia underdog, dia nggak masuk hitungan, dia lagi mengembalakan kambing domba, tetapi apa? Tuhan menghargai dia. Ini dia, this is the one. Walaupun dia visible, nggak kelihatan. Tapi hari-hari ini, saya senang sekali ketika saya mulai buka sosial media dengan kita lockdown. Saya menemukan bahwa ada 170 juta orang yang menggunakan hashtag selfie dalam Instagramnya, dalam sosial medianya. Mungkin hari ini nggak ada kerjaan, jadi apa-apa dikit-dikit selfie, masak selfie, main sama anak selfie, seringkali selfie, dan mereka put hashtag selfie. Dan ada 170 juta orang yang menggunakan hashtag selfie. Dan seringkali kita terjebak dengan sosial media hari ini. Kita lebih fokus sama apa yang luar, apa yang kelihatan di luar, daripada apa yang dalam hati kita. Tapi Tuhan mau kita sama seperti Daud. Apa yang dilihat di luar sama dengan apa yang ada di dalam. Pertanyaannya, apa yang kelihatan di luar dalam hidup kita sama nggak sama yang di dalam? Karena waktu kecil saya pernah jadi punya sesuatu yang kita pengen. We all want to be known for something. Kita pengen dikenal karena kita bisa sesuatu. Dulu saya pengen banget dikenal karena saya jago main piano. Dan saya pengen dikenal sebagai seorang musisi yang luar biasa. Mungkin dari kita waktu kecil kita pengen dikenal sebagai seorang yang bisa apa, yang jago apa, ya. Nah, pertanyaan pagi hari ini, what do you want to be known for? Kita mau dikenal sebagai apa? Mungkin ada yang waktu kecil kita pengen dikenal sebagai orang yang pintar, smart people. Atau kita pengen jadi musisi yang hebat. Kita menjadi pemain piano yang hebat. Kita pengen jadi seorang dokter. Kita dikenal sebagai apa? Mungkin kita seorang ayah sekarang. Kita pengen dikenal sebagai seorang ayah yang baik. Ya, pengen dikenal sebagai ayah yang baik. Tapi pertanyaannya, kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk siapa? Who I'm doing for? Karena seringkali kita terjebak dalam perform for people. Perform ketika kita melakukan sesuatu untuk impress people, untuk mengimpress orang-orang di sekitar kita. Betul apa enggak? Ada sebuah cerita dari abad 20, seorang violin virtuoso. Dia orang pemain violin yang luar biasa. Namanya Fritz Kreiser. Ya, Fritz Kreiser suatu hari dia mau pergi dari Hamburg ke Germany, pergi ke London karena dia ada konser di London untuk sebuah konser, dan dia punya waktu 1 jam. Dia datang lebih awal sebelum keretanya berangkat. Lalu karena dia punya waktu, dia pergi datang ke toko musik, dia lihat-lihat dan lain sebagainya. Dia ketemu seorang pemilik tokonya dan dia bilang bahwa boleh nggak saya lihat violin kamu? Violinnya si Fritz Kreiser ini. Lalu ya boleh, why not? Dikasih lihatlah si Fritz Kreiser ini violinnya. Lalu tiba-tiba si pemilik toko ini hilang. Lalu dia datang kembali dengan 2 orang polisi. Lalu dikatakan kepada Fritz Kreiser ini bahwa kamu orang yang mau mengambil violin Fritz Kreiser. Jadi si pemilik toko ini membuat cerita bahwa ada orang yang ingin mengambil violinnya Fritz Kreiser di tokonya. Padahal itu dia sendiri. Dan akhirnya berdebat, dia mau bawa ke kantor polisi dan lain sebagainya, tapi Fritz Kreiser cuma punya waktu tinggal sebentar lagi sebelum keretanya berangkat. Akhirnya dia bilang begini, oke deh, begini deh,
Daripada kita berdebat, kamu kasih violinnya kepada saya, lalu saya akan mainkan bagian part yang nggak ada orang lain yang bisa mainin, cuman saya, Fritz Kreiser, yang bisa mainin. Lalu dia ambil violinnya dan dia main, dan polisi itu dan semua orang mendengarkan, dan mereka percaya bahwa ia adalah Fritz Kreiser. Seringkali dalam kehidupan kita, kita perform to impress people. Kita perform untuk membuat orang terpesona dengan kita. Pencitraan kita buat dengan luar biasa dengan apa yang kita lakukan. But this morning I realize, saya menyadari bahwa Jesus doesn't perform for popularity. Jesus doesn't perform to impress people. Jesus perform to purpose. Jesus perform for a purpose. Dia tidak melakukan segala sesuatu untuk impress orang, dia tidak melakukan segala sesuatu untuk pencitraan dirinya, dia tidak melakukan segala sesuatu untuk popularitasnya dia, tetapi dia perform for purpose. Dia melakukannya untuk tujuan. Ketika dia melakukan mujizat, ketika dia melakukan mengubah air menjadi anggur, dia tidak melakukannya untuk mengimpress orang lain, tetapi dia melakukannya dengan tujuan. So I pray this morning kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita bukan untuk impress orang, bukan buat pencitraan diri kita, bukan popularitas kita, tetapi untuk tujuan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ketika itu tidak tercapai, what do you do when you don't measure up to you? Ketika kita pengen jadi seorang pemain piano handal dan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Seringkali kita mulai untuk membuat pencitraan terhadap diri kita. So when you begin to manage your image, you become imaginary person. Akhirnya ketika itu tidak tercapai, kita menjadi orang-orang yang hidup dalam dunia khayal. Orang yang ngayal dikatakan di sini ya. Kita nggak jadi orang yang genuine. Kita jadi orang yang pretend. Kita orang yang seringkali berpura-pura. Gitu. Karena apa? Karena kita hidup di dunia khayalan kita. Nah, kita senang sekali hari-hari ini waktu kita lockdown, kita perlu di rumah, nggak perlu dress up, kita nggak perlu ketemu orang, kita bisa jadi apa adanya dengan tanpa harus kita pakai baju bagus dan lain sebagainya di rumah. Dan saya menyadari bahwa ketika kita di rumah, kita bisa menjadi real person. Tapi ketika kita keluar dari rumah, seringkali kita terjebak. Ketika kita keluar dari rumah, kita menjadi orang yang berbeda. Nah, this morning Tuhan mau kita menjadi orang yang autentik. Tuhan yang mau kita menjadi orang yang real. Mau di luar rumah, di dalam rumah kita real, kita tetap apa adanya. Ya, karena kalau kita nggak real, kita terjebak dengan yang namanya hipokrisi atau double standard atau munafik. Kita jadi orang-orang yang berbeda di luar rumah dan di dalam rumah. Ini berbahaya karena the moment we start pretending, we stop growing, dikatakan. Ketika kita mulai berpura-pura, maka kita akan stop untuk kita bisa growing, kita bertumbuh, kita stop. Nah, seringkali sayangnya saya menemukan bahwa di mana sih tempat kita where we pretend the best, di mana kita belajar untuk jadi berpura-pura, itu yang paling sering terjadi di mana? Saya menemukan seringkali di church, di gereja adalah tempat di mana kita seringkali tidak menjadi diri kita sendiri. Padahal Tuhan mau kita jadi apa adanya, luar sama dalam, penampilan, appearance, outlook, appearance, dan apa yang terjadi di dalam itu sama, ya. Dan seringkali kita mau try to impress people untuk supaya semua orang menyukai kita. But this is the thing that I find out. If the people don't know what you are really like, they don't really like you. Itu yang sangat menyedihkan. Kalau orang nggak kenal siapa kita sebenarnya, maka sebetulnya mereka lagi nggak suka sama kita. Mereka nggak suka kita sebenar-benarnya. They don't really like you. So, pagi hari ini, stop to impress people. Jadilah diri kita sendiri. We want to be known for something. We need to be known by someone. Seringkali itu yang kita kejar. Kita mau dikenal sebagai seorang yang bisa apa. Kita pengen dikenal oleh seseorang karena kita bisa apa, kita bisa melakukan apa. Stop that. Karena Tuhan mau kita jadi asli di luar sama yang di dalam kita. Barang asli dan palsu. Jam tangan yang asli, yang palsu, Rolex yang asli dan palsu. Dari luar kelihatannya sama, tapi yang membedakan harganya mahal dan harganya murah, yang palsu. Itu yang membedakan adalah apa yang ada di dalam. Apa yang ada di dalam. So, yang membedakan asli atau palsu adalah apa yang ada di dalam. Pertanyaannya, apa yang ada di dalam kita sama nggak dengan apa yang kita lakukan, yang kita keluarkan. Nah, kita lihat dulu ke Kejadian 3 ayat 7 sampai 11. Kejadian 3 ayat 7 sampai 11. Ini kejadian ketika Daud
Ketika Adam jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 7 sampai 11, maka terbukalah mata mereka berdua. Siapa berdua? Adam dan Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bersembunyi mereka. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? So, this is the story. Di Kejadian 3 ini dikatakan bahwa Adam dan Hawa, mereka bersembunyi karena mereka menyadari bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cadar gitu ya, veil bahasa Inggrisnya. Lalu bersembunyilah mereka. Ketika saya baca ini, saya sungguh aneh karena dalam Kejadian 2 ayat 25, satu pasal sebelumnya, dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka tidak merasa malu walaupun mereka telanjang karena mereka belum jatuh dalam dosa waktu itu. Hubungan mereka masih harmonis dengan Tuhan, ya. Tetapi ketika Kejadian 3 ayat 7 sampai 11, kita menemukan bahwa mereka bersembunyi dari Tuhan, mereka menggunakan cawat dikatakan di situ. So, seringkali dalam kehidupan kita di Instagram, sosial media Anda, sosial media saudara, seringkali kita menemukan yang namanya filter, betul? Filter. Saudara pengen terlihat lebih cantik, lebih muda 20 tahun, lebih muda 15 tahun, nggak ada jerawat dan lain sebagainya. Kita seringkali menggunakan filter dalam kehidupan kita. Nah, seringkali filter membuat kehidupan kita tidak bisa jadi apa adanya. Tidak bisa jadi genuine. Makanya kenapa saya kasih judul apa yang saya bagikan hari ini, Take Off Your Mask. Seringkali kita menggunakan mask, seringkali kita menggunakan masker, seringkali kita menggunakan filter, seringkali kita menggunakan topeng dalam kehidupan kita. But pagi hari ini saya mau kita semua take off our mask. Lepas masker kita. Jangan pakai filter dalam kehidupan kita. Jangan filter apapun dalam kehidupan kita. Nah, seringkali yang bisa bikin kita selalu pakai mask, veil, cawat dikatakan di situ apa? Kita baca dari Kejadian 3 tadi, ada 3 hal yang kita seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita harus menggunakan masker, menggunakan topeng, veil, cawat, ya. Seringkali 3 hal ini. Yang pertama, ketakutan, fear. Ketakutan atas apa? Ketakutan orang lain tidak bisa menerima identitas kita, penerimaan acceptance kita tidak mendapatkan penerimaan dari orang lain, identitas kita nggak pede, kita nggak secure, ya. Kita love, kita takut orang tidak bisa mengasihi kita. Kita takut orang tidak bisa menghargai kita. Kita takut. Makanya kita pakai yang namanya veil. Kita menggunakan yang namanya masker, ya, topeng, ya. Kita takut orang tidak bisa menghargai kita. Lalu selain ketakutan, yang kedua yaitu rasa malu, shame. Dikatakan malu, mereka menyadari mereka malu. Rasa malu apa? Dengan mungkin masa lalu kita. Mungkin apa yang kita pernah alami di masa lalu. Mungkin dulu kita pernah melakukan hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Kita pernah jatuh dalam dosa. Kita pernah jatuh bangun dalam dosa. Kita pernah mengecewakan banyak orang. Kita mengecewakan Tuhan. Apa yang terjadi di masa lalu. Tapi Tuhan katakan this morning bahwa apa yang kau lakukan di masa lalu sudah ditebus dengan darahnya yang mahal 2000 tahun yang lalu. Dan sudah menebus kita dari setiap dosa dan setiap rasa malu kita. Lalu yang ketiga, selain ketakutan, rasa malu yang ketiga yaitu dosa. Dosa yang membuat kita seringkali menggunakan veil. Dosa yang seringkali membuat kita menggunakan masker, topeng. So pagi hari ini lepaskan ketiga hal ini. Karena darah Yesus sudah menebus kita dari dosa, rasa malu, dan ketakutan. Ribuan tahun yang lalu. So pagi hari ini kita nggak perlu pakai veil, kita nggak perlu pakai masker, kita nggak perlu pakai topeng, kita nggak perlu pakai filter dalam kehidupan kita. Kalau pagi hari ini kita masih pakai veil, what veil are you wearing? What mask are you wearing? Itu pertanyaannya. Karena a veil, a mask that first covers the face, eventually covers the heart. Karena masker yang kita pakai awalnya cuma menutupi muka kita, menutupi apa yang kelihatan di luar. Tapi lama-kelamaan ini akan menutupi hati kita. Dan ketika hati kita tertutup, maka kita akan menjadi orang-orang yang munafik. Di luar tidak sama dengan apa yang ada di dalam. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa lepaskan masker kita, lepaskan topeng kita, lepaskan veil kita? Only Christ can remove the veil. 2 Korintus 3 ayat 16. 2 Korintus 3 ayat 16, New Living Translation, sedikit lagi saya selesai. 2 Korintus 3 ayat 16, New Living Translation. Dikatakan begini ayat 16, but whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away.
Ketika seseorang kembali kepada Tuhan, the veil is taken away. Ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika someone turns to the Lord, ketika kita pakai masker, ketika kita pakai topeng, the veil is taken away. So gimana caranya? Kembali kepada Dia. Kembali kepada Dia dan the veil is taken away. Ingat saudara, you are not getting your approval from their likes, but you are getting it from His love. Kita nggak dapat approval, kita nggak dapat penerimaan dari orang-orang yang memberikan likes kepada kita. Seringkali di sosmed kita kejar likes, berapa likes yang kita punya, tetapi kita dapat dari His love, dari kasihnya Dia. Seringkali fokus kita cuman berapa banyak orang yang likes kita. Hey, I want to tell you this morning, my identity is not in how many followers I have. Identitas saya bukan dari berapa banyak followers yang saya punya. My identity is who I am following. Identitas saya dari siapa yang saya follow, dari siapa yang saya ikuti. Yesus Kristus yang saya ikuti. Identitas saya datang dari Dia, bukan dari orang berapa banyak followers yang saya dapat. No, tapi dari siapa yang kita follow. Kalau kita follow Dia, Kristus, Tuhan, Dia jadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita, maka we win any battle. Kita akan menang dari setiap pertandingan, setiap battle yang dalam kehidupan kita. And this is the last one. The deeper you are connected to God and His love, semakin dalam kita terhubung dengan kasih dan cintanya Tuhan, the less you need the approval of people and can live out your God-given unique life. Ketika kita semakin dalam dengan kasihnya Tuhan, terhubung dengan kasihnya Tuhan, akan makin sedikit kita butuh approval orang, karena kita hidup sesuai rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita yang unik. Setiap orang dari kita berbeda, jangan compare dengan orang lain. So come to Him, and the veil is taken away. Ya, ayat 17. For the Lord is the Spirit, wherever the Spirit of the Lord, there is freedom. Karena Tuhan adalah roh, dan wherever the Spirit of the Lord, dimanapun roh itu ada kebebasan. That is a freedom. Kebebasan apa? Kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri. Kebebasan untuk kita menjadi diri kita sendiri. Freedom. Wow, kita nggak perlu pakai topeng, kita nggak perlu pakai mask namanya. Ya. Dan saya akan tutup dengan ini ayat 18. So all of us who have had the veil removed. Jadi semua kita yang kita udah diambil topengnya, semua yang kita udah diambil veilnya, can see, dapat melihat and reflect the glory of the Lord. Kita bisa melihat dan merefleksikan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika veil itu di take away, diambil, dicopot, maka kita akan bisa melihat dan merefleksikan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. And the Lord who is the Spirit makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Dan Dia akan mengubahkan kita hari demi hari semakin serupa dengan Dia, semakin serupa dengan His glorious image. Saya berdoa this morning, veil, mask yang kita pakai selama ini dicopot pagi hari ini, dan kita bisa melihat, merefleksikan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi surat terbuka buat banyak orang dan melihat Kristus. Orang bisa melihat Kristus yang ada dalam hidup kita, dan mereka bisa kenal siapa Kristus dalam hidup kita. So be real with God, be real with yourself, and be real with others. I pray this gonna bless you this morning. Mari kita berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami bisa belajar dari seorang yang bernama Daud, dan kami mau belajar Tuhan untuk menjadi orang yang otentik di luar dan apa yang ada di dalam sama Tuhan. Kami tidak menggunakan topeng, kami tidak menggunakan veil dalam kehidupan kami, tetapi kami jadi apa adanya. Kami tidak melakukan sesuatu untuk impress orang, untuk perform karena to impress orang, tapi kami melakukan segala sesuatu karena kami punya tujuan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan kami percaya pagi hari ini when we turn to the Lord, ketika kami kembali kepadamu, the veil is taken away and there is a freedom, ada kebebasan untuk menjadi diri kami sendiri Tuhan. Dan when the veil is taken away, when the veil is removed, kami percaya kami bisa melihat dan merefleksikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu, apa yang dilakukan berhasil, mereka sehat dan mereka akan jadi kepala bukan jadi ekor.
dan urapi setiap tangan mereka sehingga boleh menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Supaya percaya katakan amin. God bless you all. Happy Sunday.